Hari ini firman Tuhan diberi judul dari pusat itu, kuasa dalam berdoa. Waduh, kalau dengar kata kuasa itu suka gimana begitu ya. Minggu lalu saya sedikit mereview kuasa dalam memuji ya, Pak Hendri yang menyampaikan. Minggu lalunya lagi kuasa dalam bersyukur disampaikan oleh penginjil Yakobus. Saya akan bacakan firman Tuhan yang mendasari hari ini. Semua disediakan di layar, jadi Bapak Ibu saudara-saudara tidak perlu buka handphone. Seperti biasa selalu ada godaan di handphone. Saya akan bacakan, Bapak Ibu silakan menyimak Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ayatnya banyak ya. Ayatnya banyak, tetapi saya akan berusaha membuat Bapak Ibu saudara-saudara pulang dari gereja itu tidak kosong, tidak blank, atau jangan sampai ada pertanyaan, tadi firman Tuhannya bilang apa ya? Nggak tahu ya, apa ya? Jangan sampai itu terjadi ya. Itu namanya firman Tuhan jatuh dan burung segera ambil. Burung itu si jahat, karena si jahat ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Dia siap mengambil di dalam pikiran kita. Tetapi kalau orang yang hatinya sudah siap mendengar firman Tuhan, dia akan menyediakan hatinya seperti tanah yang subur. Si jahat tidak akan bisa mengambil kalau kita bersedia melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mereview sedikit supaya ada sambungannya. Pak Hendri minggu lalu kuasa dalam memuji ya. Masih ingat ya ceritanya tentang di Kisah Para Rasul, Paulus dan Silas ditangkap gara-gara memberitakan firman Tuhan. Masih ingat? Mulai ingat ya, kecuali yang tidak hadir minggu lalu. Memberitakan firman Tuhan, ditangkap, masuk penjara. Enak nggak? Nggak. Di dalam penjara bikin apa? Menangis. Bukan. Di dalam penjara mereka memuji Tuhan ya. Luar biasa ya. Kita belum pernah masuk penjara ya, rasanya seperti apa. Yang sudah pernah masuk pasti tahu, nggak enak ya, digebukin, makan pun terbatas, susah, menderita. Tetapi mereka memuji Tuhan. Mengapa? Karena mereka tahu mereka masuk penjara karena Tuhan. Tuhan yang mengutus mereka masuk penjara. Terbukti dari ketika mereka memuji Tuhan dan pintu-pintu penjara terbuka, mereka melarikan diri nggak? Nggak. Bukannya begitu pintu penjara terbuka, haleluya, Tuhan sudah tolong saya, dan mereka lari. Tidak. Mereka tidak lari. Dan malah kepala penjara di Filipi, mereka dipenjara di Filipi. Ketika pintu penjara terbuka, kepala penjaranya mau bunuh diri. Mengapa? Karena tanggung jawab narapidana itu dia. Kalau sampai pintu penjara terbuka, semua narapidana lari, maka dia akan ditangkap oleh atasannya dan bisa dibunuh. Makanya sebelum dia dibunuh, dia mau bunuh diri. Ketika dia mau bunuh diri, Paulus dan Silas datang kepadanya. Jangan Bapak, begitu. Kami tidak pergi, kami tidak melarikan diri. Kepala penjara sangat kaget. Kau di penjara, ketika kau memuji Tuhanmu, kau tidak pergi. Kepala penjara bertobat karena Paulus dan Silas tahu dengan pasti ketika mereka memuji Tuhan ada kuasa. Bukan terletak di mulut mereka kuasanya, tetapi di Tuhan. Kuasa untuk memuliakan Tuhan. Kuasa tujuannya untuk memuliakan Tuhan dan menyelamatkan kepala penjara Filipi beserta keluarganya.
Sudah tangkap intinya? Sudah ya. Jadi kuasa di dalam memuji itu bukan orang memuji di dalam gereja dan berkuasa mulutnya, bukan. Tetapi ketika dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, maka tujuan Tuhan tercapai untuk kemuliaan Tuhan. Next. Ayat ini dipakai oleh Pak Henry juga minggu lalu, dan saya berharap di dalam seluruh kehidupan kita, ayat ini harus menjadi tujuan utama kita. Roma 11:36 kita baca bersama-sama Bapak Ibu supaya tidak mengantuk karena dingin. Kalau terlalu dingin mungkin matikan satu ya AC belakang, tolong Bu Mary. Karena kalau terlalu dingin suka mengantuk ya, mulai lipat tangan dan mulai tidak bergerak, lama-lama tidur ya. Biasa iblis pakai yang nyaman juga untuk membuat kita terlena ya. Uang banyak bisa dipakai iblis ya Bapak Ibu ya, kondisi nyaman, hebat, senang selamanya itu tuh membuat kita bisa lupa sama Tuhan. Kita baca bersama-sama supaya tidak ngantuk. Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini yang menjadi tujuan hidup seluruh keberadaan kita. Dan hari ini kita bicara tentang kuasa di dalam berdoa. Ayat yang kita baca tadi cukup panjang, tapi saya mau merangkum ya supaya Bapak Ibu gampang mengertinya. Nanti pulang ke rumah boleh baca ulang ya, Yakobus 5. Saya beri gambaran sedikit. Yakobus ini ditulis ketika jemaat mula-mula di dalam penganiayaan. Mereka menderita, beda dengan zaman sekarang. Kita mungkin zaman sekarang penganiayaan kita apa sih? Godaannya handphone, godaannya uang banyak, godaannya apa? Kenikmatan dunia, atau tantangan pekerjaan seperti yang Pak Henry cerita. Zaman dulu mereka dikejar-kejar mau dibunuh. Mengerikan ya. Dan apa yang terjadi? Mereka mengalami kemiskinan saat itu. Mereka menderita, tidak boleh orang ikut Tuhan Yesus waktu itu tuh sangat sulit sekali. Sehingga Yakobus itu saudaranya Tuhan Yesus ya. Yakobus itu dilahirkan oleh Maria. Sedikit review itu supaya Bapak Ibu tahu. Jadi bukan murid Yakobus yang 12, bukan. Yakobus itu bertobat ketika Yesus terangkat ke sorga. Jadi tadinya dia kan satu rumah sama Tuhan Yesus karena saudaranya Tuhan Yesus kan, beda bapak aja ya. Kalau Tuhan Yesus kan nggak punya bapak ya. Tuhan Yesus kan karena karunia Roh Kudus Maria melahirkan. Tapi kalau Yakobus bapaknya Yusuf ya. Sehingga ketika Yakobus bertobat, dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia menggembalakan di Yerusalem. Dia disebut seperti zaman dulu tuh ketua sinode. Sehingga dia sungguh-sungguh disebut sebagai pendoa yang luar biasa. Sampai ada orang yang mengatakan lutut yang paling tebal itu dari Yakobus. Saking seringnya dia berdoa. Sehingga Yakobus sebagai disebut murid yang sungguh-sungguh berdoa, pengikut Yesus ya. Ketika dia membagikan ayat ini kepada jemaat yang ada di Yerusalem, jemaat mula-mula, Yakobus sedang berbicara apa? Diawali tadi ayatnya kan, boleh diputar ulang Wilda tadi ayatnya. Bagi yang senang disuruh bernyanyi ya, yang sakit, yang menderita disuruh berdoa. Terus kalau ada yang sakit disuruh panggil penatua supaya mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Ayat ini sering disalah arti zaman sekarang ya, banyak minyak-minyak urapan, padahal bukan. Pada waktu itu Bapak Ibu saya beritahu supaya kita mengerti sungguh-sungguh firman Tuhan. Minyak itu dipakai sebagai sarana, seperti sekarang tuh obat. Masih ada sih zaman sekarang minyak telon, minyak angin. Kayak minggu lalu tuh Ruth hampir pingsan, segera minyak angin keluar. Nah itu bukan minyak urapan. Bukan segala sakit pakai ada minyaknya, atau simpan minyak di rumah kalau ada iblis keperetin minyak. Enggak, iblis enggak takut minyak Bapak Ibu. Tetapi ayat ini dipakai supaya diberitahu kalau ada yang sakit, panggil penatua tuh bukan berarti kalau lagi sakit selalu panggil pendeta hamba Tuhan, bukan. Maksudnya supaya yang lemah imannya, kadang-kadang kalau kita sendiri kan kita lemah imannya nih. Di rumah, aduh saya sendiri, saya sakit, saya merasa lemah. Boleh telepon hamba Tuhan, boleh telepon penatua, boleh telepon saudara seiman yang lebih rohani untuk mendoakan, sama-sama berdoa. Tujuannya apa? Supaya kita ketika kita lemah imannya, kita mengaku dosa. Dia kalau lemah imannya, dia ada teman berdoa, dia akan lebih kuat. Itu maksudnya. Supaya apa? Saling mengaku dosa, supaya kamu sembuh. Ketika kita sakit, lemah, tidak berdaya, jangan simpan sendiri. Itu tujuannya, maksudnya. Next. Jadi ayat ini rangkumannya, saya kasih rangkuman sedikit supaya Bapak Ibu tahu. Bahkan Yakobus pakai Elia. Elia kan manusia biasa.
Bapak Ibu tahu cerita Elia kan? Nah, Elia itu yang pernah melawan 300 Baal. Baal itu nabi palsu. Nabi palsu dilawan kemudian menang. Karena Elia sendiri, Elia kan nabi yang benar nih. Di sana ada 300-an nabi palsu. Dia menang. Ketik 350 ya nabi palsu. Dan dia menang melawan nabi itu. Ketika dia menang kan harusnya dia imannya kuat nih. Dia diancam oleh seorang perempuan, Izebel namanya, masih ingat kan? Nah, cuma diancam satu perempuan aja dia gemeteran. Tapi dia manusia biasa, dia bisa lemah, dia bisa sedih, dia bisa jatuh ke dalam dosa, dia bisa begitu menderita sampai depresi. Elia tuh pernah depresi berat sampai pengen mati, sampai lari sembunyi ke sungai Kerit, ya. Tapi Tuhan menolong dia, dan karena dia manusia biasa, dia berdoa. Dia pernah berdoa sehingga Tuhan menurunkan hujan karena doa Elia. Maksudnya bukan Elia yang hebat, bukan Bapak Ibu, kembali lagi. Jangan pernah mengagungkan manusia. Ingat ayat yang kita baca tadi? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, sampai selama-lamanya. Jangan ada istilah, wih orang ini hebat nih, doanya manjur. Gak ada. Nggak ada istilah orang yang doanya manjur, itu nggak ada. Tuhan pakai siapapun yang Tuhan mau. Tuhan bisa pakai orang yang paling sederhana untuk berdoa bagi kita. Jadi bukan karena dia hamba Tuhan besar jadi kita utamakan. Oh, karena dia pendeta, saya jemaat biasa, saya mah cuma anak sekolah minggu. Tidak. Ingat, Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan anak yang paling sederhana sekalipun. Jadi segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini saya akan baru mau mulai khotbahnya ini ya. Saya bikin sederhana supaya Bapak Ibu nyantol di kepala. Apa yang disebut dengan kuasa di dalam berdoa. Beberapa zaman tahun terbelakang ya, ada banyak KKR ya sebelum pandemi. KKR, orang yang pernah ikut KKR pasti tahu kan, ada yang menggelepar-gelepar, bahasa roh, nangis-nangis, jerit-jerit, terus ada tantangan. Siapa yang suka berzina maju ke depan, ada roh zina di dalamnya. Siapa yang suka mencuri maju ke depan, ada roh curi di dalamnya. Siapa yang suka berkata kotor, ada roh najis di dalamnya, dipanggil ke depan, tumpang tangan, gelepar-gelepar. Sesudah KKR apa yang terjadi? Yang zina tetap zina, yang ngomong kasar tetap ngomong kasar, yang mencuri kembali lagi mencuri. Apakah itu yang disebut dengan kuasa berdoa? Tentu tidak. Tentu tidak. Kuasa berdoa adalah ketika orang Kristen, orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang di dalamnya ada Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus itu di dalam diri Bapak Ibu dan saya ada Roh Kudus. Ketika kita mengandalkan Dia, kita mengalami kuasa itu. Kuasa karena kita mengandalkan Dia. Saya ulangi. Kuasa itu terjadi karena kita taat dan mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Prosesnya kapan? Bertahap. Bukan hari ini didoakan, besok suci mulia. Bisa jadi Tuhan memang menjamah seperti Pak Hendri ya. Hari ini dia mengalami pertobatan, besok dia lepas rokok full. Tapi ada orang mengalami proses sehingga dia bisa lepas dari banyak hal dosa. Bapak Ibu, kuasa di dalam berdoa bukan terletak di tangan seseorang, tetapi ketika seseorang mengandalkan Tuhan yang dia sembah. Oleh sebab itu ada perbedaan besar di antara orang yang tidak pernah berdoa dengan orang yang berdoa. Doa itu seperti apa? Hari ini kita akan bahas ya. Ada 3 hal yang membuat kita mengalami kuasa di dalam berdoa. Mari kita mereviewnya. Yang pertama, berdoa adalah tanda kita berserah. Ayatnya 1 Petrus 5 ayat 6 dan 9 sampai 9 saya bacakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang pertama, berdoa adalah tanda kita berserah. Ada banyak orang Kristen ketika menghadapi persoalan,
menghadapi masalah, menghadapi apapun, menjauh dari Tuhan, mendekat kepada dunia. Sering dilakukan ketika menghadapi masalah, pelariannya kemana? Nonton, healing, jalan-jalan, makan, main game, main ke rumah teman, yang punya uang shopping. Itu yang sering dilakukan banyak orang Kristen. Ketika menghadapi apapun, pelariannya adalah hal-hal yang berada dunia tawarkan. Atau pasang status, kata-katain orang, curhat di media sosial. Bapak Ibu, salah. Orang Kristen ketika menghadapi persoalan apapun, hal yang harus dilakukan pertama adalah berdoa. Itu tanda kita berserah. Kalau tidak pernah berdoa, tidak pernah datang kepada Tuhan, berarti tidak pernah mempercayai Tuhan sebagai oknum yang dapat menolong kita. Kita harus rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, serendah-rendahnya. Ada yang bilang begini, saya tidak bisa berdoa, Bu, saya tidak pandai bicara. Sekarang saya mau tanya, berdoa itu apa menurut Bapak Ibu, saudara-saudara? Berdoa itu bukan seperti orang Farisi yang menghafalkan ayat-ayat panjang, bertele-tele, bahkan supaya dilihat orang. Bukan. Berdoa itu tanda kita berserah. Masuk kamar, kunci pintu, bicara kepadanya. Bahkan ketika kita tidak berbicara pun Tuhan tahu isi hati kita. Adakah tanda kita berserah? Itu yang jadi poinnya. Adakah tanda kita, Tuhan, saya tidak sanggup bicara. Tuhan, saya sudah tidak sanggup ngapa-ngapain. Adakah punya pemikiran demikian ketika kita datang kepadanya? Jangan seperti seorang anak. Saya memberi gambaran yang paling sederhana. Seorang anak kecil sama orang tua. Ya, kita semua punya orang tua. Yang orang tua pernah punya anak juga. Suka nggak ketika anak datang kepada kita hanya seperti laporan? Mami minta uang, mami gini, mami diam, jangan bicara. Mami, saya mau ini, saya ini, saya ini. Sudah ya mami, saya pergi. Jadi orang tua suka nggak? Atau ketika kalian punya teman, namanya teman ya. Ketika teman datang, dia hanya curhat, ngomong, no, saya punya gini, tapi ketika kamu mau ngomong, dia bicara lagi. Dan setiap kali itu terjadi, setiap kali loh. Nggak mau dengar pembicaraan orang lain, hanya pengen laporan seperti prajurit ke komandannya. Itu bukan relasi. Relasi itu dua belah pihak berbicara. Walaupun ya, saya pernah mengalami, walaupun kadang-kadang kita hanya perlu jadi pendengar ya. Saya sering ketika orang mengalami tekanan berat atau persoalan, misalnya anak saya tuh kalau datang ke saya, mami, bisa nggak mami nggak usah memberi masukan katanya, karena dia sudah tahu saya, dia sudah kenal saya, dia sudah tahu apa yang saya pikirkan, dia sudah tahu konsep saya. Jadi ketika dia datang ke saya, mami, saya cuman pengen curhat, saya kesal sama orang itu, saya marah sama orang itu, mami nggak usah kasih pendapat ya. Oke, saya bilang. Kadang-kadang pernah terjadi begitu, dia curhat habis-habisan, dia kesal, dia bilang marah sama orang itu gini nih. Setelah itu dia nangis. Setelah selesai, oke, terus gimana? Saya bilang, sekarang sudah lega sih Mi katanya, tapi saya tahu saya salah, harusnya saya begini-begini sesuai firman Tuhan. Oke, tetap ada komunikasi dua arah. Datang kepada Tuhan, mungkin kita kesal, sampai saking kesalnya kita menginginkan sesuatu yang buruk, atau kita melanggar firman Tuhan dengan pikiran kita. Tapi tetap datang kepada Tuhan, tetap berserah kepadanya. Sesudah itu tunduk kepada firman Tuhan. Tuhan, saya tahu saya salah, saya tahu saya lemah, beri saya kekuatan. Saya tahu firman-Mu menginginkan saya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya tahu firman-Mu mengatakan harus begini, maka baca firman Tuhan. Itu namanya relasi dua arah. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mungkin sambil tidak sanggup lagi berkata-kata. Kedua, dengar suara Dia lewat firman Tuhan. Adakah kita memiliki hal yang pertama ini? Kalau langkah pertama aja kita nggak pernah lakukan, jangan harap kita pernah mengalami kuasa doa. Jangan harap. Ini baru langkah satu. Kalau kita tidak pernah
datang kepadanya dengan berserah dan kemudian mendengarkan apa yang dia mau dan tunduk kepada dia mau. Mungkin saat itu kita belum sanggup lakukan, mungkin kita masih marah, kesal atau apapun, tapi terus datang kepadanya, maka kita akan mengalami kuasa doa, kuasa perubahan di dalam dia. Karena Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri, walaupun saat itu tidak langsung selesai persoalan kita, tetapi kita mau datang kepadanya, itu langkah terbesar. Yang kedua adalah berdoa itu mengubah kita, bukan mengubah Tuhan. Tadi lagunya, doa mengubah segala sesuatu. Tuhan tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Dia tetap baik, tetap setia, tetap adil. Bisa nggak keadaan kita berubah? Bisa. Karena kita berdoa, iya. Bukan Tuhannya yang berubah, tapi Tuhan berkuasa. Ketika kita berserah, ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, ketika kita mengakui dosa kita, ketika kita mengakui bahwa Dia adalah yang berdaulat, yang mengatur seluruh keberadaan hidup kita, bahkan bisa mengubah hati kita. Hati kita yang jahat, yang marah, bisa Tuhan ubahkan ketika kita berdoa. Itu kuasa yang kita alami. Langkah pertama, berserah kepada Dia. Langkah kedua, percayalah bahwa Dia bisa mengubah segala sesuatu di dalam hidup kita, terutama hati kita, pikiran kita. Dia bisa mengubah. Bahkan suami kita, Dia bisa ubah hatinya. Dia bisa mengubah hati bos kita yang jahat. Dia bisa mengubah segala situasi yang buruk yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita ketika kita berdoa. Next, saya pakai ayat nggak ini ya? Oh, yang ketiga, Bapak Ibu, kembali lagi ya. Ayat yang kita hafal tadi itu ayat nats pembimbing kita itu dari 1 Tesalonika ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menginginkan kita bersukacita, tetaplah berdoa. Apa arti kata tetaplah berdoa? Apakah pagi, siang, sore kita berdoa dan tidak ngapa-ngapain? Bapak Ibu, bukan ya. Maksud tetap berdoa itu ya, dalam keadaan apapun kita berdoa. Duduk kita berdoa, berjalan kita berdoa, ketika masak kita berdoa, ketika bekerja kita berdoa. Doa itu relasi ya. Bisa seperti yang dilakukan secara rutin saat teduh, ketika kita dengar musik rohani, dengar khotbah. Tetapi lebih dari itu, tetap berdoa itu tetap terkoneksi dengan Tuhan apapun yang terjadi. Jadi miliki konsep ketika kita melakukan apapun, bahkan ketika jatuh ke dalam dosa pun tetaplah berdoa, mengaku. Jadi Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, dalam keadaan apapun. Tidak perlu doa itu harus tutup mata, lipat tangan. Kalau di jalan ya, kalau di gereja tutup mata supaya tidak terganggu kanan kiri. Kalau lagi naik motor jangan tutup mata, bisa nabrak orang nanti. Tetap berdoa dalam keadaan apapun. Ingat Bapak Ibu, jangan cari manusia pertama kali, cari Tuhan pertama kali. Maka kita akan berubah, maka kita akan berserah kepadanya. Hal yang ketiga ketika kita berdoa adalah dengan berdoa kita terhindar dari berbagai kesalahan. Mazmur 119 ayat 10 sampai 11. Ini perkataan Daud ya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Yang pertama, berdoa adalah tanda berserah. Ya, kalau kita nggak sanggup, kalau kita lemah, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal, datang padanya dalam doa. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak berserah kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri, apalagi pelarian kepada hal-hal yang bukan Allah. Yang kedua, ketika kita berdoa, sesuatu berubah. Pikiran kita berubah, hati kita berubah, situasi berubah, keadaan bisa berubah. Karena apa? Karena kuasa di dalam doa adalah Tuhan bekerja melihat hati kita. Tuhan bekerja karena Dia mengasihi kita, Dia menginginkan kita berubah. Dan yang ketiga adalah ketika berdoa kita terhindar dari berbagai kesalahan. Doa
bisa membuat orang terhindar dari berbagai kesalahan. Coba aja tes, ketika kita emosi, kita marah atau ribut suami istri, kan sering suami istri ribut, jangankan Bapak Ibu, saya sama Pak Hedi juga sering beda pendapat. Ketika kita emosi, marah, kita tuh saya nggak mulai wajahnya, kesal, marah, berdoa kepada Tuhan, berdoa, diem, ingat firman Tuhan semua yang kita pernah tahu. Setelah selesai berdoa, kita akan terhindar dari kesalahan. Kita akan tidak lagi membenci, bahkan tidak lagi menginginkan kecelakaan terhadap orang lain. Ketika Daud berkata, dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Simpan janji Tuhan Bapak Ibu. Belajar Alkitab. Kenapa di gereja kita ada ibadah doa dan PA sekaligus? Di situ kita belajar berdoa, belajar berkata-kata kepada Tuhan, belajar menyembah Tuhan. Dan di situ kita belajar firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita terhindar dari hal-hal yang buruk kalau kita tidak mengerti firman Tuhan? Ketika Daud menyimpan janji Tuhan dalam hatinya, dia akan terhindar dari berbagai dosa. Ketika dia datang kepada Tuhan, maka dia akan berubah. Bapak Ibu ingat baik-baik ketiga hal ini. Saya tidak mengungkapkan panjang dan lebar, tapi saya berharap tiga hal ini diingat baik-baik ya. Yang pertama, teruslah datang kepada Tuhan dalam doa. Itu artinya kita berserah. Kalau tidak pernah berdoa, jangan harap kita disebut orang beriman dan berserah. Itu artinya kita tidak percaya kepada Dia yang pegang kendali. Kedua, percayalah akan ada perubahan. Percayalah Dia bisa mengubah keadaan kita, bahkan pikiran kita. Yang ketiga, kita akan terhindar dari berbagai kesalahan, kebodohan. Ayat yang terakhir ya, yang kita baca tadi ayat terakhir itu ya, Yakobus 5. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ingat kesaksian Pak Hendri tadi? Siapa yang berdoa buat Pak Hendri? Kakaknya yang lagi kuliah di luar negeri. Siang malam dia berdoa, dan dia yang mendukung Pak Hendri untuk kuliah Alkitab. Doa bukan hanya mengubah kita, tapi bisa mengubah orang yang kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami belajar bahwa kami harus berdoa. Itu tanda kami berserah kepada Tuhan. Itu tanda kami tidak mampu mengubah pikiran kami sekalipun dan keadaan kami, bahkan orang lain. Itu tanda kami tidak mau bersalah dan mengambil keputusan-keputusan yang bodoh yang akhirnya kami sesali. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa datang kepada Engkau apapun keadaan kami. Dan kami percaya setiap kami akan mengalami kuasa doa. Setiap kami akan mengalami betapa dahsyatnya Engkau di dalam hidup kami. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang berbeda ketika kami terus-menerus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kasihani kami Tuhan yang lemah ini. Kasihani kami supaya kami tidak jatuh di dalam lubang yang sama setiap hari. Supaya setiap hari kami bertumbuh dan lebih lagi dipakai Tuhan di keluarga kami, di tempat lingkungan kerja kami, di lingkungan kampus kami, di rumah kos kami, di keluarga kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami percaya segala sesuatu adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.